Oke, siang hari ini kita akan berbicara tentang karyawan aktif, iman progresif. Ini satu bagian yang sungguh baik dan saling berkaitan. Walaupun secara umum orang dunia, katakan orang dunia mengatakan yang ini adalah hal yang terpisah, tapi kita akan melihat bahwa ini sungguh-sungguh adalah sesuatu yang sangat berkaitan, sesuatu yang sangat menyatu. Kita akan membaca dari Kejadian 2 ayat 15 seperti yang sudah ada di screen. Saya akan atau kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Oke, sebagian orang mengatakan bahwa bekerja adalah akibat jatuhnya manusia ke dalam dosa ya. Bekerja itu adalah kutuk dosa gitu ya. Sebagian orang mengatakan begitu. Semua kesengsaraan yang ada di dalam dunia ini timbul oleh karena kita harus bekerja ya. Banyak orang mengatakan gitu, bahkan ada sebuah sebuah artikel yang mengatakan bahwa kalau kita berhenti bekerja maka kita tidak sengsara. Lebih baik kita tidak usah bekerja begitu. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Kejadian 2 ayat 15 ini disampaikan Tuhan kepada manusia ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa ya. Maka kita akan melihat bahwa sejak awal manusia sudah diperintahkan untuk bekerja. Manusia harus bekerja. Sejak awal Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk bekerja. Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman. Manusia ditempatkan di taman yang indah ya. Taman Eden itu adalah taman yang indah, pasti taman yang membuat kita bahagia dan menyenangkan. Tapi itu juga bukan untuk sambil dinikmati saja lalu rebahan tiap hari menikmati taman. Tapi Tuhan menempatkan manusia di sana dengan firman, dengan perintah pengusahaan dan pemeliharaan taman itu harus menjadi tanggung jawab manusia. Maka kita mengerti bahwa sejak awal merupakan perintah Tuhan bagi manusia untuk manusia bekerja. Jika kemudian pekerjaan menjadi sesuatu yang memberatkan, menjadi tekanan, menjadi sesuatu yang menimbulkan keluh kesah, itulah yang dikatakan akibat dari dosa ya, akibat dari kutuk dosa. Kita mengerjakannya dengan keluh kesah. Tapi kita belajar di sini, kita adalah orang-orang percaya, kita orang-orang yang ditebus Tuhan, kita adalah orang-orang yang mempunyai perintah tersendiri gitu ya di tengah-tengah dunia ini untuk menjalani hidup bersama-sama dengan orang lain. Maka kita akan melihat bahwa bekerja itu bukan karena kutuk dosa, tapi memang karena sejak awal Tuhan sudah memerintahkan kita harus bekerja ya. Dunia kerja atau dunia usaha bukan dunia yang menyenangkan. Siapa yang bilang kerja enak ya? Enaknya waktu hari gajian aja ya. Tapi dari tanggal 1 sampai hari gajian susah payah, apalagi kalau habis gajian. Hari itu uang langsung habis ya, bayar ini bayar itu. Kemudian selebihnya adalah dunia keluh kesah ya. Itu untuk orang lain ya. Dunia kerja dan dunia usaha bukan dunia yang menyenangkan, bahkan seringkali menjadi dunia yang kejam ya. Ada perjuangan di situ, ada persaingan yang keras. Kita bicara di kantor-kantor yang lain, apalagi di kantor-kantor besar, di kantor-kantor pemerintah, persaingan sangat keras. Orang jegal-menjegal untuk bisa mendapatkan tempat yang atas atau terbaik. Ada keringat, ada air mata, ada darah, bahkan nyawa menjadi taruhan. Kita sering mendengar tentang bagaimana orang mencari kerja di Kamboja ya. Orang ke sana cari kerja, pulang tinggal apa? Tinggal nama. Udah gitu dengan segala organ-organ tubuh yang hilang. Itu adalah dunia kerja yang begitu jahat dan kejam yang dilakukan oleh orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Belum berbicara tentang melelahkannya pekerjaan, belum bicara kerja deh, baru berangkat dari rumah sampai kantor aja kita udah capek karena macet ya, macet dan transportasi khususnya di kota-kota besar. Saya punya ponakan tinggal di Bogor, kerja di Durensawit, ngajar di sekolah. Kemudian dia harus naik kereta api. Ini waktu itu ya, dia harus naik kereta api dan dia harus kejar
kereta pertama dari Bogor untuk tiba di Jakarta. Kereta pertama pada waktu itu jam 5 pagi. Lalu dia rumahnya di Bogor, juga nggak di Bogor kota, tapi agak-agak ke pinggir. Maka dia harus berangkat dari rumah jam 4 pagi supaya dia bisa tiba di kereta api dan dapat tempat duduk yang enak. Kalau dia bisa sih berangkat setengah 5, tapi dia nggak udah dapat tempat berdiri. Artinya dia harus bangun jam 3 untuk siap-siap. Dia berangkat dari rumah, tapi sampai di jalan sih banyak orang lain yang juga melakukan hal yang sama, jadi dia nggak sendirian gitu ya. Lalu dia tiba di kereta api, apa yang dia lakukan? Tidur gitu ya. Dia tidur, dilanjutkan tidur sampai tiba di Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan sampai tiba di tempat pekerjaan untuk siap-siap bekerja. Dan itu bukan hanya dia saja, banyak orang melakukan hal itu. Jadi belum sampai tempat kerja aja kita udah capek ya. Kita mungkin udah mengeluh, kita mungkin udah emosi, kita juga sudah terganggu. Jadi dunia kerja adalah dunia yang tidak sangat menyenangkan. Tidak ada pekerjaan yang mudah dan menyenangkan ya. Itu sebabnya banyak orang mengeluh. Tapi bagi orang Kristen kita harus mengerti, memahami bahwa ada pengertian yang benar yang harus kita pahami dan kita pegang sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai karyawan. Itu yang pertama ya. Kemudian kita akan lihat yang selanjutnya bahwa manusia harus bekerja karena kita membawa citra Allah. Allah adalah Allah yang pekerja, yang aktif sampai sekarang. Yang aktif sampai sekarang. Dikatakan dalam Mazmur 121, Allah tidak pernah terlelap dan Allah tidak pernah tertidur. Dia terus menjaga kita sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 17b, Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Artinya kita sebagai manusia ciptaan yang membawa citra Allah harus memiliki natur yang sama, yaitu menjadi pekerja yang aktif ya. Kemudian ini adalah bagian yang paling penting sesuai dengan ayat firman yang kita baca, bahwa bekerja adalah sama dengan beribadah ya. Sebagian kita sudah mengerti bagian ini karena kita juga mungkin sudah dengar berapa kali. Pada umumnya orang beranggapan kita bekerja untuk mendapatkan apa? Nafkah ya, untuk bisa makan minum, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi tahapan-tahapan hidup. Setelah selesai bekerja, dapat gelar, ngapain dong? Ya bekerja gitu ya, masa udah gitu diam aja gitu kan. Itu yang kita mengerti pada umumnya. Selesai sekolah, ya kita bekerja untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang tua ya. Semua itu tidak salah. Semua alasan ini bukanlah hal yang mendasar untuk bekerja. Dan kita juga sering mendengar bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di berbagai tempat usaha, tempat kerja untuk menjadi terang, menjadi garam. Kita bersaksi, kita melayani. Namun ayat firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa bekerja bukan hanya kesempatan untuk melayani saja, tapi juga adalah beribadah ya. Sama seperti kita saat ini sekarang beribadah ya, atau beribadah di hari Minggu. Bekerja adalah beribadah kepada Tuhan, dan seorang pekerja adalah karyawan atau seorang hamba Tuhan. Coba kita lihat kembali firman Tuhan tadi ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Kata-kata mengambil itu menunjukkan bahwa Tuhan menempatkan manusia secara khusus di taman itu. Jadi manusia tadinya bukan di situ. Artinya manusia tidak diciptakan di taman ya, di Taman Eden, tapi di tempat lain. Lalu firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Maka kita mengerti bahwa taman yang sudah dipersiapkan Tuhan itu menjadi tempat untuk manusia hidup di dalamnya. Artinya kita mengerti bahwa kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja ya. Kita menikmati apa yang ada di dalam dunia ini hanya oleh karena kasih karunia saja, bukan oleh karena kita mengusahakannya untuk kita sendiri. Kemudian kita akan melihat bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Kata-kata menempatkan di Taman Eden adalah untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Yang kedua kita akan melihat kata-kata menempatkan dan untuk ya. Kata-kata untuk artinya Tuhan taruh di situ untuk satu maksud dengan sengaja ya.
Dengan sengaja Tuhan taruh untuk satu maksud yang jelas, yaitu untuk mengerjakan dan memelihara taman. Maka sejak awal manusia diciptakan untuk bekerja dan mengusahakan hidupnya sendiri. Allah menyediakan tempatnya, Allah menyediakan sarananya, keahlian, talenta. Selanjutnya kita yang harus kerjakan, selanjutnya kita yang harus mengusahakan. Kemudian kita akan melihat kata-kata mengerjakan. Kita mungkin sering dengar juga bagian ini di renungan yang lain. Kata-kata mengerjakan dalam ayat ini atau juga di ayat-ayat lain dalam Alkitab, kata-kata mengerjakan atau kerja atau pekerjaan itu adalah dari akar kata yang sama dengan yang digunakan untuk mengatakan ibadah, ya. Dari akar kata yang sama juga untuk mengatakan abdi Allah atau hamba Tuhan. Menjadi seorang pekerja atau karyawan adalah panggilan hidup yang Allah berikan kepada manusia untuk bekerja atau beribadah. Aktivitas pekerjaan itu harus memiliki makna spiritual. Pada umumnya orang-orang di luar sana akan memisahkan dunia kerja dan dunia kerohanian. Menjadi karyawan dari Senin sampai hari Jumat, itu kalau Sabtu libur. Tapi kalau Sabtu juga kerja, ya karyawan dari Senin sampai Sabtu, ya. Kemudian Minggu baru kita jadi jemaat, ya. Baru kita menjadi orang yang rohani. Namun dengan dasar firman Tuhan ini, maka dengan jelas kita menyatakan bahwa bekerja adalah beribadah. Maka untuk menjadi karyawan yang aktif, iman kita harus progresif karena kita sedang beribadah, ya. Kita sedang beribadah saat ini, kita sedang beribadah dari jam 9 sampai jam 5 sore, kita sedang beribadah, bukan sedang bekerja, ya. Iman kita harus progresif. Dibalik juga bisa, iman kita harus progresif untuk menjadi karyawan yang aktif, ya. Karyawan adalah hamba Tuhan yang bekerja, beribadah, melayani Tuhan dalam maka dalam kegiatan pekerjaannya, yang pertama, pusat kegiatan kerja kita harus menjadi, pusat kegiatan kerja kita harus Kristus, harus Tuhan. Pusat kegiatan kerja kita bukan diri kita sendiri. Kalau kita bisa pahami ini dengan baik, maka kita nggak akan kerja dengan keluh kesah. Kita nggak akan bekerja dengan rasa capek, dengan rasa beban yang berat, ya. Bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan hanya untuk mendapat upah. Memang kita bekerja untuk mendapat upah, tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Itu bukan menjadi dasar kita untuk bekerja. Bukan hanya untuk mengejar promosi. Bagaimana ya, saya kira-kira setahun 2 tahun ini kalau bisa saya udah naik jabatan, ya. Bukan hanya untuk itu saja. Kita lakukan yang terbaik kalau memang Tuhan izinkan kita menjadi naik jabatan, tentu ada maksud juga di situ, ya, melalui rencana Tuhan. Bukan untuk menyenangkan atasan kita, bukan juga untuk bersaing dengan teman kerja. Maka pusat kegiatan kerja kita harus Kristus. Dengan demikian di dalam kerja kita yang adalah ibadah, kita harus memuliakan Tuhan. Dalam kerja kita harus menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menghormati orang lain di sekitar kita, menghormati teman kita, menghormati bawahan kita, menghormati atasan kita, ya. Dengan demikian kita akan melaksanakan ibadah dengan baik di dalam dunia kerja kita. Kemudian kita melayani Tuhan. Ada belas kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pekerjaan, melalui interaksi dengan teman kerja, atasan, lingkungan di sekitar. Kita dalam melayani Tuhan, kita juga melihat kebutuhan orang lain di sekitar kita. Bekerja itu bukan hanya perintah Tuhan saja, tapi juga sebuah mandat yang Tuhan berikan untuk kita memelihara kehidupan orang. Untuk memelihara orang di sekitar kita, di dalam lingkungan kerja. Khususnya kita bicara tentang lingkungan kerja. Kita memelihara kehidupan orang lain di sekitar kita. Kita memelihara kehidupan teman-teman kita, bawahan kita. Maka dengan demikian kita melayani Tuhan di dalam dunia kerja kita. Kemudian kita harus peka akan tuntunan Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan tugas, maka ada tujuan yang harus dicapai. Peka dan taat terhadap arahan Tuhan, jangan menentukan tujuan kita sendiri. Ingat perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda, kemudian hasilnya juga berbeda, dan Tuhan menyatakan yang menjadi rewardnya kepada tiap-tiap yang diberikan tugas itu akan kita yang membaca atau mendengar tentang perumpamaan itu mungkin akan berkata, kok kayak ada yang nggak adil di situ. Tapi itulah
Artinya Tuhan mempunyai rencana di situ, Tuhan mempunyai kedaulatan, dan kita harus peka di situ ya. Kita tidak menentukan sukses kita sendiri ya. Kita tidak menentukan target-target kita sendiri. Semua pekerjaan kita adalah panggilan Tuhan untuk kita kerjakan. Ada rencana Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita berada di sini, ini adalah taman yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tempatkan kita di sini, dimanapun, di tempat kerja manapun ya. Tuhan tempatkan kita di situ dan kita harus mengusahakannya dengan baik. Kemudian kita juga harus memeliharanya dengan baik. Karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa bukan hanya mengerjakan, tapi juga memelihara taman dengan baik ya, dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang kemudian kita sebagaimana kalau kita beribadah, apa yang kita lakukan? Kita memberikan yang terbaik melalui persembahan hidup kita ya, melalui persembahan di dalam dunia kerja. Dengan rela hati, bukan dengan terpaksa ya. Memberikan kualitas kerja yang terbaik, sekecil apapun pekerjaan itu. Kadang-kadang kita pikir cuman kerja yang simple, cuman disuruh fotokopi, ya udahlah. Lakukan saja seadanya, kan cuman fotokopi aja. Kalau di sini lagi rusak ya fotokopi, di tempat yang di luar mau fotokopinya nggak berkualitas nggak apa-apa. Tapi karena kita dengan dasar pemikiran bahwa bekerja adalah beribadah, kita sedang melakukan ibadah kepada Tuhan, maka kita harus memberikan kualitas kerja yang terbaik sekecil apapun pekerjaan itu. Rajin, tidak mengerjakan yang wajib saja, tapi memberikan yang lebih dengan rela hati ya. Kemudian bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, tekun dan tidak mudah menyerah ya. Kalau ada tantangan dalam pekerjaan kita tidak mudah, ya udahlah saya cuma mampunya segini. Kita tidak menyerah, berikan yang terbaik. Kalau kita melayani Tuhan, apakah kita memberikan yang seadanya? Tentu tidak gitu ya. Kita akan memberikan yang paling baik yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Karena konsepnya kita sedang beribadah kepada Tuhan, sedang melayani Tuhan. Mengupgrade diri untuk memberikan kualitas kerja yang baik. Kita perlu melatih diri kita, mengupgrade diri kita, mengikuti perkembangan yang ada supaya kita juga istilahnya kita tetap mengikuti. Kalau dalam dunia gadget kita tetap kompatibel gitu dengan gadget yang lain, dengan perkembangan yang ada. Kita mengupgrade diri kita sehingga kualitas kerja kita juga menjadi lebih baik, kreatif dan produktif. Allah adalah Allah yang aktif dan produktif, maka kita juga harus kreatif dan produktif gitu ya, nggak buntu gitu ya, nggak buntu pikiran kita, karena kita tidak mau menyerah. Kita akan berpikir apalagi yang bisa saya kerjakan, apalagi yang bisa saya hasilkan, produksi apalagi yang bisa saya hasilkan untuk pekerjaan ini, bukan untuk kita saja tapi juga untuk orang lain sekitar kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak pelit berbagi ilmu untuk teman ya. Kadang-kadang ini pengalaman saya di dunia kerja pada waktu saya masih bekerja. Kadang-kadang bertemu teman yang tidak mau berbagi ilmu. Kalau kita udah mengerti konsep ini, maka kita nggak akan pelit untuk berbagi ilmu ya. Kalau kita kerja bersama dan semua mengerti dalam pengetahuan yang sama, level pengetahuan yang sama, kita kasih tips-tips yang orang lain tidak tahu supaya dia juga menjadi baik teman kita, maka pekerjaan itu menjadi baik. Dan hasilnya juga menjadi sesuatu hasil yang menyenangkan Tuhan ya. Kemudian yang terakhir, diberkati untuk menjadi berkat. Pekerjaan adalah berkat Tuhan, maka jadikan saluran berkat untuk orang lain di sekitar kita, untuk orang lain di luar lingkungan kita. Tumbuhkan sikap kerja yang membangun juga orang lain tadi juga ya, dalam rangka memberikan teman-teman pengetahuan yang baik dan taat pada pemimpin di dalam takut akan Tuhan. Maka kita akan mengerti bahwa sebagai bagian yang terakhir, bekerja sebagai kesimpulan, bekerja bukanlah kutuk dosa, sebaliknya bekerja adalah ibadah yang kita lakukan. Dan yang selanjutnya, iman seorang karyawan harus terus bertumbuh dengan kesadaran bahwa bekerja adalah ibadah. Tadi kan dikatakan temanya adalah imannya progresif, maka iman kita di dalam pekerjaan juga harus bertumbuh, harus berkembang, harus hidup ya melalui pekerjaan kita. Kemudian kita akan melihat bahwa melalui firman Tuhan ini kita ditantang untuk merubah cara pandang menjadi pekerja yang beribadah ya. Bukan lagi pekerja yang
yang sibuk kerja hanya untuk mencari cukup uang untuk memenuhi bayaran cicilan tiap akhir bulan, tapi kita juga menjadikan diri kita bekerja untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bisa rubah ini, kita nggak akan ngeluh-ngeluh. Ngeluh pun ya, ngeluh ya. Sebagai manusia kita mungkin ngeluh ya. Tapi kemudian kita akan mengingat bahwa saya sedang beribadah, maka kita tidak akan mengeluh seperti orang lain. Kita tidak akan terus melihat dunia kerja sebagai dunia yang penuh dengan susah payah ya. Kemudian juga orientasi kerja kita menjadi Kristus, bukan lagi diri kita sendiri. Kita tidak kerja untuk diri kita sendiri, tapi kita kerja untuk memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kiranya ini yang bisa saya bagikan, sesuatu yang sangat singkat, tapi saya berharap ini bisa merubah kita, khususnya kita yang ada di sini di Wisma Bersama ini, yang bekerja bersama-sama, dan bersyukurnya kita bekerja di dalam lingkungan pekerjaan yang sama. Ya, kita bekerja untuk lingkungan kerja yang sama, artinya kita adalah sama-sama orang Kristen. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain yang bekerja di tempat yang lain, bekerja di dalam bersama-sama dengan orang yang mempunyai cara pandang yang berbeda ya. Saya berharap ini bisa merubah kita semua dan menjadikan berkat untuk hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.